Rumor Indonesia yang ingin menantang timnas Malaysia untuk diajak beruji coba kini semakin kencang. Bahkan hal itu mendapatkan kepastian langsung dari Erick Thohir selaku ketua PSSI. Menurutnya, dirinya sudah sangat kangen melihat tim Garuda melawan Harimau Malaya. Tapi sayang, ajakan dari Indonesia tampaknya bertepuk sebelah tangan. Karena timnas Malaysia sampai saat ini belum memberikan respon apa-apa. Hal inilah yang membuat fans timnas menyimpulkan jika Malaysia tak berani melawan tim Garuda. Namun tunggu dulu, bukannya tak berani, mereka ternyata meremehkan ajakan dari timnas Indonesia. Hal itu terbukti dalam sebuah akun media sosial sepak bola Malaysia. Intinya, laga melawan Indonesia bukanlah level untuk mereka. Lantas benarkah itu terjadi? Berikut ini adalah jawabannya. Derby ASEAN adalah derby yang mempertemukan antara timnas Indonesia melawan Malaysia. Sayangnya, derby tersebut sudah sangat jarang terjadi. Alasannya adalah karena perbedaan nasib antara tim Garuda dengan Harimau Malaya. Perbedaan yang dimaksud adalah karena level timnas Indonesia sudah Asia. Jadi tim yang dilawan adalah tim-tim kuat dari Asia, seperti Arab Saudi, Australia, hingga Jepang. Sementara timnas Malaysia masih berkutat melawan tim-tim ASEAN, yang salah satunya adalah timnas Vietnam. Bahkan kedua negara tersebut akan kembali bertemu bulan depan di ajang kualifikasi Piala Asia. Sementara timnas Indonesia akan bermain melawan Cina dan Jepang. Sejatinya, pada tahun lalu, antara Indonesia dengan Malaysia berpeluang bertemu di ajang Piala AFF. Sayangnya undian babak grup malah memisahkan keduanya. Hal yang membuat peluang bertemu kembali tertunda. Untuk babak semifinal dan final, keduanya juga tidak bisa bertemu, karena mereka tak bisa lolos dari babak fase grup setelah kalah bersaing dengan negara lain. Untuk pertemuan terakhir antara Indonesia melawan Malaysia, hal itu sudah berlangsung sangat lama. Tepatnya pada tahun 2021 yang lalu di ajang Piala AFF. Waktu itu kedua tim bertemu di babak fase grup. Dan seperti yang kita tahu, timnas Indonesia berhasil membantai Malaysia dengan skor yang sangat telak, yakni 4-1. Uniknya waktu itu skuad timnas belum seperti sekarang, dan pemain keturunan mungkin cuma Elkan Bagot. Tapi berkat kejeniusan dari Sinteyong, tim Garuda pada akhirnya berhasil menerkam skuad Harimau Malaya. Setelah pertandingan tersebut hingga sekarang, nasib kedua negara di bidang sepak bola berbeda. Untuk timnas, mereka terus meraih prestasi di level Asia, yakni dengan lolos ke babak 16 besar Piala Asia dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sementara Malaysia gagal di dua turnamen itu. Untuk kualifikasi Piala Dunia, Malaysia malah sudah terhenti di babak kedua karena mereka kalah bersaing dengan Oman dan Kyrgyzstan. Kini, dengan situasi yang ada, membuat fans tampaknya sudah kangen untuk melihat pertandingan antara Indonesia melawan Malaysia. Karena jujur saja, kedua tim juga sudah sangat lama tidak bertemu. Malaysia diprioritaskan PSSI untuk diajak tanding.
Untuk menghilangkan rasa kangen fans Garuda, kini PSSI berencana mengajak timnas Malaysia untuk menjalani laga uji coba. Hal ini disampaikan langsung oleh Ketua PSSI, yakni Erick Thohir. Tak hanya Malaysia, nantinya juga ada 2 negara lain yang dipertimbangkan. Negara itu adalah Kuwait dan Lebanon. Ya, masih dipikirkan untuk lawan uji coba. Kami masih melihat Malaysia juga sedang berbenah diri. Kita lihat Malaysia sedang ganti pelatih dan banyak pemain baru. Ya, kami mau uji coba melawan mereka. Sepertinya kita sudah kangen juga melawan Malaysia dan sudah cukup lama. Tesnya lilah sama-sama, kata Erick Thohir pada Bola Sport. Ungkapan dukungan juga ditunjukkan oleh Exco PSSI, yakni Arya Sinulinga. Bahkan dirinya mengklaim jika PSSI lebih memprioritaskan melawan Malaysia dibandingkan dengan melawan Rusia. Banyak negara-negara juga menawari kita, ada Rusia misalnya menawarkan kita. Sepertinya agak berat kita menerima tawaran dari Rusia, jadi kemungkinan kita tidak akan melawan Rusia karena ada pertimbangan teknis dan sebagainya. Ada beberapa negara yang mulai kita tawarkan untuk main di Indonesia. Ada Lebanon, bisa juga isinya ada Malaysia, bisa juga. Tapi kita belum tahu karena masih proses, kata Arya Sinulinga dikutip dari FIFA.com. Ajakan Indonesia diremehkan media Malaysia. Saat niat Indonesia baik, hal ini ternyata belum mendapatkan respon dari pihak FAM. Mungkin mereka masih berpikir-pikir apakah menerima tawaran dari Indonesia atau tidak. Jika menerima, maka Malaysia tak perlu lagi mencari tim untuk diajak beruji coba. Tapi resikonya, jika menerima tawaran Indonesia, Malaysia harus bermain di GBK. Dengan begitu, mereka juga harus melawan ribuan supporter yang siap memadati stadion kebanggaan Indonesia tersebut. Dan yang pasti, supporter timnas Indonesia tak akan diam dan terus memberikan teror, mengingat mereka sudah menganggap Malaysia sebagai rival di ASEAN. Rumor pertemuan antara Indonesia melawan Malaysia ternyata juga diketahui oleh salah satu media Malaysia, yakni OneFootball. Bukannya mendukung, media tersebut malah meremehkan ajakan dari Indonesia. Dalam cuitannya di akun X, media tersebut menganggap jika pertandingan melawan Indonesia bukanlah level dari timnas Malaysia. Malaysia bisa mendapatkan penolakan dari negara lain. Sebagai tim, Malaysia tampaknya tak pernah ngaca sebagus apa kualitas mereka. Jika melihat gerak-gerik mereka, tampaknya Malaysia akan menolak ajakan timnas Indonesia untuk pertandingan persahabatan. Itu berarti Malaysia harus mencari tim lain untuk diajak beruji coba pada bulan September mendatang. Sayangnya hal itu tidak akan mudah jika melihat track record dari timnas Malaysia sebelumnya. Track record yang dimaksud adalah saat timnas Malaysia ditolak 8 negara untuk diajak beruji coba. Momen itu terjadi tahun lalu tepatnya di bulan Oktober. Waktu itu, Malaysia ditolak oleh negara-negara seperti Fiji, Tahiti, Kaledonia Baru, Kepulauan Solomon, Vanuatu, hingga Papua Nugini. Momen penolakan bisa kembali terjadi pada tahun ini, dan kabarnya ada 3 tim Asia yang akan beruji coba dengan Malaysia, yakni Brunei, India, dan Pakistan. 3 negara itu bisa jadi pertimbangan Malaysia sebelum mereka bermain di babak kualifikasi Piala Asia. Namun belum tentu 3 negara tadi bersedia, karena mereka pastinya juga memiliki kesibukan masing-masing, dan bisa saja sudah diajak negara lain untuk pertandingan uji coba. Jika itu terjadi, maka Malaysia kembali mendapatkan penolakan lagi seperti tahun lalu.
Kini untuk Erick Thohir, lebih baik dirinya memikirkan hal-hal realistis saja. Contohnya adalah menyiapkan pertandingan melawan Lebanon dan Kuwait, karena kabarnya dua negara itu sudah memberikan respon. Sementara timnas Malaysia lebih baik tinggalkan dan lupakan, karena sampai saat ini mereka memilih untuk cuek kepada PSSI. Intinya, kesempatan tidak datang dua kali. Dan setelah bulan September, jadwal timnas Indonesia kembali padat, sehingga mereka sudah tidak bisa lagi menjalani laga uji coba. Sebagai fans Garuda, mari doakan saja yang terbaik untuk timnas dan semoga mereka selalu sukses dan terus meraih hasil maksimal di setiap pertandingan yang dimainkan. Jadi itulah lanjutan drama saat Indonesia mengajak timnas Malaysia untuk menjalani laga uji coba.